Ya kejadiannya itu kan di Januari. Ini kan sebenarnya masalah, mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini masalahnya udah selesai. Cuman saya menceritakan sedikit aja. Itu di awal Januari 2025. Jadi memang saya itu cuman kepengennya anak-anak itu jadi lebih baik itu aja. Disiplin lah intinya, Bu, ya. Disiplin. Karena ini kan posisinya anak SD. SD itu kan sekolah dasar. Disinilah dasarnya. Mau jadi apa anaknya nanti, disinilah dasarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, ketemu lagi bersama saya Fadli dan kita masih di Saksi Kata. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang viral sekali belakangan ini terjadi di daerah Provinsi Jambi ya, tepatnya ada seorang guru honorer yang ingin menerapkan kedisiplinan kepada muridnya, namun terjadi kesalahpahaman antara si ibu guru dan si wali murid tersebut, orang tua guru tersebut, Tribuners. Nah, sekarang sudah hadir Ibu Tri, Ibu yang viral luar biasa ini, yang wajahnya sekarang tuh sudah ada di mana-mana, Tribuners. Terima kasih Ibu udah datang ke Tribun Jambi. Sama-sama. Ibu, sedikit aja kita ulas permasalahan awalnya ini, kan karena yang saya baca itu bahwa si anak, ibu mau menerapkan kedisiplinan. Iya, betul. Kemudian si anak ini sempat memberontak dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu ya. Iya. Dan disitulah terjadi awal mula permasalahannya, Bu, ya, benar ya? Mula, iya. Nah, itu berarti yang melaporkan ibu ke kantor polisi itu berarti si orang tua siswa. Gimana itu, Bu? Ya kejadiannya itu kan di Januari. Ini kan sebenarnya masalah, mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini masalahnya udah selesai. Cuman saya menceritakan sedikit aja. Itu di awal Januari 2025. Jadi memang saya itu cuma kepengennya anak-anak itu jadi lebih baik itu aja. Disiplin lah intinya, Bu, disiplin. Karena ini kan posisinya anak SD. SD itu kan sekolah dasar. Disinilah dasarnya. Mau jadi apa anaknya nanti, disinilah dasarnya. Karena apa? Karena ketika bambu itu sudah bengkok, kita susah bakal ngelurusinnya. Jadi jadi di sekolah dasar inilah kita mau bentuk anak-anak ini kalau bisa jadi lebih baik kayak itu. Karena kalau di sekolah dasar kan mereka masih punya rasa takut. Kalau sudah SMP, sudah SMA, biar kita ngomong jangan kabur, pasti mereka manjat pagar gitu. Nah, kan ini udah selesai nih berarti dari restorasi alhamdulillah justice. sudah selesai. Nah, proses restorasi justice ini seperti apa kemarin, Bu? Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Jadi ceritanya waktu itu ya saya nggak tahu ya yang bikin berita tentang saya itu siapa sebenarnya. Awalnya malah nggak tahu. Iya, malah nggak tahu. Awalnya itu abang sepupu yang inbox bahwa saya tadi udah dijadiin berita gitu. Saya nggak tahu siapa yang buat beritanya. Jadi, loh kami tidak ada loh bang bikin beritanya itu. Kayak bilang itu siapa yang bikin berita? Saya bilang itu sudah itu. RJ, sudah restorasi belum justice? Sebelum. Nah, jadi rupanya berita saya itu sampailah ke Pak Rocky Chandra, ya anggota Dewan RI dari fraksi Gerindra. Beliau langsung cari informasi tentang saya. Cerita beliau seperti itu ya, langsung cari informasi tentang saya. Akhirnya beliau menelpon saya, ditanyain lah seperti apa, kronologinya seperti apa gitu. Akhirnya dia nyaranin, ya udah ibu berangkat aja ke Jakarta. Oh, malah beliau yang nyuruh ibu? Iya, beliau yang. Jadi kalau misalnya saya minta bantuan dengan anggota dewan itu tidak benar. Karena bantuan yang datang ke saya. Malah gitu. Anggota dewan yang nyari ibu ya? Iya. Beliau yang nelpon, ketika beliau menawarkan bantuan, kenapa nggak ditolak gitu. Jadi dia bilang, ya udah ibu berangkat ke Jakarta aja, nanti kita ketemu dengan Komisi 3, katanya kayak gitu. Jadi awalnya saya, ya Pak, gitu aja. Nah, nanti ada anggota saya yang ngubungin ibu, katanya gitu. Rupanya ya akhirnya anggota beliau datang ke rumah bercerita. Jadi saya di situ, saya ini suami saya di dalam, saya bilang saya nggak punya biaya, gimana berangkatnya? Nah, ternyata anggota dari ngomong, ibu yang penting berangkat aja dulu, semuanya udah diurus sama Pak Rocky gitu. Bu, sebelum berangkat ke Jakarta, itu kan laporan sudah masuk gitu ya? Iya. Laporan sudah masuk dan belum restorasi justice. Iya, belum. Berarti ibu tinggalkan laporan yang di polisian langsung berangkat ke Jakarta berarti? Iya, tinggalkan. Karena ini udah lama gitu kan prosesnya dari Januari. Sebenarnya mediasi itu udah dilakukan beberapa kali kayak gitu. Sempat saya juga ibaratnya datang ke rumah minta maaf juga sudah. Dinas Pendidikan juga sudah bantu, PGRI juga sudah bantu. Sampai terakhir saya minta bantu sama Bapak Bupati juga sudah gitu. Akhirnya Bapak Bupati juga minta tolong dengan Kesbangpol. Saya juga udah datang juga ke Kesbangpol seperti itu udah.
Jadi akhirnya itulah sampailah saya berangkat ke Jakarta. Dari sebelum laporan, terus Ibu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka nih. Sudah belum? Belum ya? Kalau ditetapkan tersangkanya itu di Mei kalau nggak Juni. Saya lupa juga itu. Tahun 2025. Oh, 2025. Itu Ibu sudah pulang dari Jakarta atau belum? Ini ke Jakartanya baru kemarin. Oh, baru kemarin Iya, ini. Januari ini ke Jakartanya. Jadi ceritanya hari Senin itu tanggal berapa ya? Yang jelasnya RJ-nya tanggal 21, berarti sebelum itu. Hari Senin saya ke Jakarta, hari Selasa saya rapat dengan Komisi 3. Sudah selesai, Rabu pagi dari Jakarta saya berangkat jam 6, sekitar jam 8 pesawat sampai ke Jambi. Dari Jambi saya langsung ke Polres. Oh, disitulah terjadi disitulah berarti setelah pulang dari ketemu sama Bang Rocky ya? Iya, dari Jakarta. Nah, di Jakarta Bang Rocky bicara gimana? Kami rapat sama ini Komisi 3. Itu beritanya kan udah ada juga. Iya, udah viral itu ya. Iya. Yang Ibu ceritakan semua di sana. Iya. Tanggapan mereka seperti apa Bu di sana? Tanggapannya juga sudah ada di berita ya, tanggapannya positif, semuanya juga mendukung. Artinya di dalam rapat itu tidak ada perdebatan kayak gitu. Oh, tidak ada perdebatan. Iya, tidak ada perdebatan. Berarti cuma Ibu sendirian yang ke sana. Orang tua dari muridnya nggak ke sana juga? Enggak. Cuma Ibu sendiri. Iya. Oke, berarti setelah dari Jakarta, Ibu pulang ke Jambi dan terjadilah restorasi justice. Iya. Yang menjembatani siapa? Dari pihak Polres atau Kapolres. Oh, Kapolres Iya, langsung. Kapolres. Berarti ketemu dengan wali murid ya? Kapolres ada, dari Kejaksaan juga ada, dari Polda juga ada. Dari kebetulan Ibu Kasipidumnya hadir juga di situ. Oke. Berapa lama Bu proses restorasi justice-nya? Berapa jam maksudnya itu? Saya rasa nggak sampai berjam-jam ya. Maksudnya tuh 2 jam putus kayaknya. Nggak lama Dari kok. tanggapan dari pihak wali muridnya seperti apa Bu? Ya mereka kan cuma ingin saya minta maaf katanya di situ. Ya saya udah minta maaf untuk semua yang sudah saya lakukan. Saya bilang kayak gitu. Ya ini juga jadi pembelajaran hidup untuk saya ya. Mungkin kedepannya lebih berhati-hati untuk guru-guru juga yang lain. Tapi bukan berarti karena kita terikat karena terikat dengan perlindungan anak ini, jadi kita anaknya tuh dibiarin kayak gitu. Nah, bukan berarti seperti itu juga kayak gitu. Jadi tetap harus mendidik, harus tetap gitu. Nah, cuman caranya mungkin berbeda kayak gitu. Beda dengan didikan zaman dulu Bu. Iya. Zaman dulu kan nggak ada yang namanya murid ngelapor ke orang tua. Betul. Kan? Kalau dulu itu kita nggak hafal kalian aja udah Mister kamu main udah gitu. Biasa itu Bu. Saya dipukuli udah biasa. Jadi ini memang sayang. masalah ini jadi pembelajaran hidup yang berarti untuk saya. Nyangka nggak sih Bu sampai viral seperti ini? Nggak nyangka sama sekali. Mimpi. Sampai saya bilang sama Pak Rocky, saya mimpi bisa ada di gedung DPR ini, saya mimpi. Kalau suami saya karena dia kepala desa, dia udah sampai ke sana. Tapi saya mimpi bisa sampai ke sana kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya saya terima kasih juga dengan orang tua wali murid ini. Saya terima kasih juga. Karena apa? Karena masalah ini saya bisa kenal dengan orang hebat. Iya betul ya. Kalau nggak ada masalah ini mungkin saya nggak kenal dengan orang-orang hebat. Nggak kenal sama Bang Rocky. Iya betul. Nggak datang ke tribun Bu. Iya betul. Nah setelah itu viral Bu, maksudnya gini, Fadli mundur belakang sedikit. Iya. Kan orang tua melapor nih. Iya. Dari bulan, berarti itu tahun 2025 ya? Iya. Nah, orang tua melapor sampai dengan Ibu ditetapkan tersangka itu, apakah Ibu dapat intimidasi dari orang-orang lain kah atau seperti apa? Kalau intimidasi enggak. Oh, enggak ada. Saya dari Januari itu semenjak masalah ada, saya tetap ngajar. Masih ngajar? Alhamdulillah tetap ngajar. Jadi pihak sekolah juga tidak bahasanya kamu dipecat atau kamu mengundurkan diri, enggak. Alhamdulillah pihak sekolah tetap mendukung. Pihak PGRI seperti itu juga, dari Dinas Pendidikan. Karena PGRI aja sampai 2 kali turun ke sekolah. Pertama dia turun untuk mewawancarai guru-guru yang lain terhadap mungkin sikap saya ya di sekolah seperti apa kayak gitu kan. Nah, saya nggak tahu juga nih percakapan mereka apa. Yang jelas diwawancarailah satu persatu guru tadi. Udah itu yang kedua Pak PGRI turun itu sama pengawas SD, sama Pak Sugianto, sama Ibu Betty juga. Nah, turunnya langsung ke mendatangi rumah orang tua wali tadi. Cuma memang belum ada penyelesaian, gitu aja sih. Waktu Ibu ditetapkan sebagai tersangka, perasaannya seperti apa Bu? Nangis saya waktu itu. Karena penyidik itu ngomong, Ibu punya
ditanya ini orang tuanya di mana, sudah itu anaknya berapa, anaknya umur berapa, sampai gitu. Berarti kalau anaknya ditinggal nggak apa-apa ya Bu, kayak gitu. Udah ngarah-ngarah ke situ kan. Jadi saya mikirnya ini apa ini gitu kan. Akhirnya ditetapin tersangka, itu hampir saya nggak boleh pulang. Akhirnya kebetulan ini kalau ini ada nih yang seliweran yang bilang ibu gurunya yang kaya, terus orang tuanya yang kuli gitu kan, ibu gurunya nih yang kaya katanya kayak itu karena ibu gurunya nyewa pengacara. Kebetulan pengacara tersebut teman SMA saya. Jadi memang tidak ada sama sekali biaya ya, kalau palingan misalnya dia minta uang minyak itu kan wajar ya karena untuk dia kesana kesini. Tapi kalau untuk biaya pengacara yang biasanya 40 juta, 50 juta enggak. Kebetulan teman saya itu yang bantu. Jadi ini anaknya masih kecil Bu, minta tolong kalau bisa wajib lapor aja. Akhirnya iyalah wajib lapor dari bulan Juni. Jadi pertama wajib lapor itu saya seminggu 2 kali. Di hari berarti bolak-balik Polres ya? Iya, di hari Senin sama hari Kamis gitu kan. Akhirnya sudah sebulan berjalan, akhirnya seminggu sekali di hari Kamis. Cuman kadang-kadang saya ketika ada kegiatan saya izin gitu kan, lapor lah lewat WA aja gitu. Mohon maaf Bu, saya nggak bisa ke sana kayak gitu. Oke, nah sekarang udah selesai permasalahannya, sudah tenang, wali murid pun juga mungkin sudah reda hatinya ya. Nah, yang Ibu dapat ambil petik hikmahnya dari sini apa Bu? Bukan sebagai seorang pendidik nih. Di Jambi ini minggu belakangan ini kan tenaga pendidik ini lagi viral-viralnya ini. Ada Ibu, ada yang dari kemarin itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan tenaga pendidik sekarang untuk menghadapi siswa-siswa sekarang ini? Kan sekarang udah Gen Alpha ya. Sudah Gen Alpha ini kan sudah macam-macam nih. Betul. Nah, apa yang harus dilakukan guru agar hal-hal kayak gini ini tidak terjadi, padahal ini kan menurut saya pribadi ini hal-hal yang sepele aja gitu. Nah, apa yang harus Ibu lakukan? Sebenarnya waktu kami ke Komisi 3 DPR itu kan ini kan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah ada. Betul. Tapi untuk gurunya belum gitu. Itu diminta untuk guru ini punya imunitas seperti itu. Kalau dokter kan punya imunitas, polisi punya gitu, tapi guru nggak punya. Jadi diharapkan dengan imunitas ini, jadi guru tidak merasa takut untuk melakukan, ya bukannya kita tuh niat untuk melakukan kekerasan ya, kayak gitu. Kalau penganiayaan itu kan berkali-kali, ini ketika kita melakukan untuk mendidik kayak gitu. Nah, jadi biar guru ini jangan, sudahlah daripada berkasus kan gitu. Jadinya sekarang tuh gitu, ketika ngelihat anak berantem nih sesama teman, kita kan pengennya jangan berantem, tapi ketika kita memisahkan, nanti jadinya salah gurunya. Betul. Tapi ketika tidak dipisahkan, anaknya bonyok, yang disalahkan gurunya juga. Jadi serba salah. Gitu. Oh, berarti ya kemarin dibahas itu ada ini ya Bu ya, pembahasan untuk itu ya? Iya, untuk imunitas, untuk imunitas guru. Oh, oke. Nah, sekarang Ibu masih ngajar? Alhamdulillah masih. Masih aktif ngajar? Iya, alhamdulillah masih aktif. Ada ketakutan sendiri? Alhamdulillah, trauma? sebenarnya enggak. Alhamdulillah saya dari awal permasalahan ini timbul, saya tidak ada merasa takut sama sekali, enggak. Cuman ibaratnya tuh cuma saya mikirnya bukan diri saya mikirnya anak saya ketika nanti masalah ini berlanjut, terus saya jadi jadi tahanan, anak saya gimana kan gitu. Kalau untuk diri saya sendiri saya enggak sama sekali sih. Karena kita kan ada Allah, ngapain? Iya betul. Ya karena kan sekarang ini apa-apa itu salah gurunya. Iya betul. Enggak 100% salah gurunya sebenarnya. Memang ya kita harus objektif lagi lah sebagai orang tua ya Bu ya. Apakah memang salah muridnya? Apalagi yang kasus Ibu ini kan sempat anaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Iya betul. Di usia yang sangat dini. Iya betul, usia sekolah dasar. Kalau anak SMA mungkin ya, karena dia kan sudah lingkungannya sudah luas gitu kan. Dia pun udah bisa berpikir, oh ini baik, ini buruk gitu. Kalau anak SD nih di mana gitu. Karena memang madrasah pertama itu kan di orang tua. Seperti itu. Jadi saya harapannya ya mudah-mudahan ini jadi lebih baik, jadi pembelajaran hidup untuk saya ke depannya. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi yang kejadian-kejadian seperti ini, walaupun memang niatnya untuk mendidik mungkin dengan cara lain seperti itu. Berarti Ibu harus punya metode rumusan ya? Iya, metode lain betul. Untuk mengajarkan anak-anak yang Gen Alpha sekarang ini agar tidak terjadi bersinggungan antara orang tua sama gurunya ya Bu ya. Karena mereka ini kalau Gen Alpha ini di luarnya tuh keras tapi dalamnya lembek. Gitu. Jadi ketika baru dianuin sedikit udah
ya cengeng ya katanya kayak gitu. Berarti sekarang ini terakhir nih Bu ya. Sekarang udah selesai Bu ya, sama orang tua muridnya juga sudah baik-baik kan? Alhamdulillah sudah selesai, sudah baik-baik aja. Cuman kan pasti ada pihak-pihak yang ya pro dan kontra itu biasa ya. Kalau saya sih terserah orang mau menilai apa kayak gitu. Kita nggak bisa kan maksain kamu harus nilai aku baik, kamu harus nilai aku buruk, kan nggak bisa. Minta validasi sama manusia itu percuma. Iya, betul. Minta validasi itu sama Tuhan. Oke, terima kasih Bu sudah datang sini. Mudah-mudahan ini pengalaman pertama dan terakhir kalinya Bu ya. Amin. Dan tidak akan terulang lagi. Tenaga pendidik luar biasa. Saya sangat hormat kepada tenaga pendidik yang mungkin ya sabarnya tuh udah luar biasa Tribuners. Apalagi misalkan tenaga-tenaga pendidik yang mengajarkan anak-anak SD, anak-anak SMP, anak SD lah terutama. Yeah. Mereka itu kan yang masihnya bermain, masih ini. Nah, kesabarannya tenaga pendidik ini yang harus diacungi jempol. Dan juga tadi ada pembahasan tentang pelindungan imunitas terhadap guru-guru pendidik, itu baik juga. Mudah-mudahan itu cepat ditemukan ya rumusnya dan disahkan agar tenaga-tenaga pendidik seperti Ibu ini tidak ada rasa ketakutan juga. Kebetulan saya itu wali kelas 1. Jadi memang gimana ya kalau anak kelas 1 gitu. Iya. Nah, jadi saya ada baca sesuatu gitu. Konsentrasi anak ini berdasarkan usia. Nah, kalau anak kelas 1 itu usianya kan 6 tahun, 7 tahun. Jadi dia konsentrasinya itu cuma 6 menit, 7 menit. Jadi wajar kalau anak kelas 1 itu ketika kita ngajar, dia duduk diam, setelah itu berlari ke sana sini, saya biarin aja. Karena memang konsentrasi mereka cuma 7 menit, 6 menit gitu. Karena kan memang dunia mereka masih dunia main Bu ya. Oke, luar biasa. Dan pesan Fadli untuk para pendidik ya Bu, tenaga pendidik, tetap lebih disabarkan lagi hatinya. Jangan cepat capek Ibu. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Ibu berikan kepada murid-murid ini menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Saksi Kata pada hari ini. Sampai ketemu di Saksi Kata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.